biarlah hati kita semuanya diisi oleh kemuliaan Tuhan. Kita mau buka hati pikiran kita, biarlah firman Tuhan senantiasa meresap dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melalui firman-Nya kita dapat melewati hari demi hari, masalah demi masalah, tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan. Di hatiku terukir namamu Tuhan.
kehadiran-Mu meneguhkan kami. Kehadiran-Mu memberi sukacita. Kehadiran-Mu Tuhan memberi kemenangan dan pemulihan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau bekerja di dalam setiap kami. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Engkau yang terbesar. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa Kau nyatakan bagi setiap kami. Kalau kami masih ada pada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk senantiasa kami hidup di dalam firman Tuhan. Dan benar-benar firman Tuhan itu yang menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Kami buka hati sungguh-sungguh bagi Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Berbicaralah kepada setiap kami. Satu hari yang indah ini Tuhan. Tidak ada hari yang lebih indah ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai setiap kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk memberikan hikmat kepada setiap kami. Untuk kami mampu mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan bagi setiap kami, umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Sambil angkat tanganmu ya. Yang siap diberkati katakan amin. Ya luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Pada pagi hari ini satu hari yang indah bagi setiap kami, setiap kita kalau kita ada di tempat ini. Haleluya. Kalau kita boleh memperingati atau mengingat kembali kenaikan Yesus ke surga. Itu satu karya Tuhan yang luar biasa. Dari kelahiran Yesus, sungguh ajaib. Ya, dia lahir ke dalam dunia. Yesus mulai mengajar. Yesus melakukan banyak mukjizat bagi setiap orang. Saya percaya Yesus berkarya di dalam dunia ini bagi setiap kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus menebus dosa, penderitaan, kesalahan orang-orang berdosa. Dosa orang-orang ditebusnya ketika Yesus mati di kayu salib. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menyatakan kuasa kemenangannya, mengalahkan maut, mengalahkan setiap dosa. Dan 40 hari lamanya Yesus menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, supaya setiap orang, ya saudara dan saya, menjadi saksinya kebangkitan Yesus. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan untuk kita mengabarkan Injil, untuk kita bercerita, untuk kita menyampaikan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. 40 hari lamanya Yesus masih berada di hadapan murid-muridnya, menampakkan dirinya, supaya murid-muridnya benar-benar yakin dan percaya, benar-benar Yesus yang kita sembah, Dia adalah Yesus yang berkuasa. Dan saat ini kita boleh menikmati atau mengingat kembali kenaikan Yesus. Itu satu hal yang saya
katakan itu satu hal yang luar biasa dan dahsyat. Karena segala yang diperbuat oleh Yesus benar-benar sampai ke ujung. Ya. Mulai dari lahir, dia mengajar, lalu dia mati dan dia bangkit, dia menampakkan diri. Dan Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan umatnya. Tetapi Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Amin. Itu satu hal yang luar biasa yang perlu kita belajar, ya. Saya ingin belajar bersama-sama tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita akan membaca dan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Haleluya. Ini sungguh satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Haleluya. Yuk kita akan bangkit berdiri, hormati firman Tuhan. Yuk kita akan membaca bersama-sama. Itu perikopnya tentang Yesus terangkat ke surga. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengangkat demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Amin. Amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah. Dari dulu kita mungkin berapa tahun yang lalu, mungkin kita 3 tahun yang lalu sampai saat ini terus berubah. Ya, terus berubah. Tapi saya boleh menyelami. Ya, saya boleh bersyukur, saya boleh mengingat kembali. Saya boleh mengalami bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Baik kuasa Tuhan, ya, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perhatiannya Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Saya percaya bahwa kenaikan Yesus ini satu hal yang luar biasa. Kita ingin belajar, saya petik 3 hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ingat pada pagi hari ini tentang Yesus terangkat ke surga. Yang pertama, ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini murid-muridnya bertanya kepada Tuhan. Ya, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Yang pertama saya belajar, ya, ketika murid-murid Yesus ini bertanya kepada Yesus, ini pertanyaan ini berulang-ulang, ya, tanya, Tuhan, apakah atau kapan Israel ini dipulihkan? Karena di dalam pikiran murid-murid Yesus, Israel itu dari zaman ke zaman terus menghadapi yang namanya penderitaan, ya, hidup di negeri asing, ya, menjadi tawanan yang terus dialami, ya, yang mengalami peperangan demi peperangan, yang mengalami kesusahan demi kesusahan, senang sebentar, tapi kemudian susah, ya, kemudian menderita kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga murid-murid Yesus ini, dia bertanya kepada Yesus, kata, Tuhan, pulihkan, kapan ini kerajaan Israel ini pulih? Tetapi Yesus katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus menjawab atas pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya ini. Kamu enggak usah bingung, enggak usah takut, enggak usah repot, enggak usah khawatir tentang pemulihan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan yang akan menetapkan, Tuhan yang merencanakan, pasti terjadi. Saya belajar dari kisah ini, yaitu waktu Tuhan. Waktu Tuhan, kita itu belajar, ya. Mungkin kita juga selalu bertanya-tanya, Tuhan, kenapa nih keluarga saya belum pulih? Kenapa persoalan saya ini belum pulih? Kenapa permasalahan saya ini belum pulih? Kenapa penyakit saya belum pulih? Belajar untuk bersabar, ya. Hidup di dalam kesabaran, itu yang Tuhan mau. Karena segala rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya, bagi setiap anak-anaknya. Maka belajar untuk tetap sabar dan percaya bahwa Yesus yang sudah mengerti apa yang akan terjadi di hari depan kita, bahkan di hari esok. Firman Tuhan katakan, kok enggak usah bingung tentang hari esok. Ya, Tuhan bekerja hari ini, Tuhan akan bekerja hari esok. Dan untuk selama-lamanya firman Tuhan itu enggak pernah berubah. Yang sering berubah itu kesabaran kita, ya. Kalau kita tanya-tanya terus, Tuhan kenapa ini enggak bisa pulih? Bukankah demikian? Ya, apa yang dialami oleh setiap kita, setiap saudara dan saya. Sering kita itu tidak sabar, lalu hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Hilang percayanya kepada Tuhan karena kita tidak mau sabar di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu, ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, kita belajar waktunya Tuhan, itu waktu yang terbaik. Amin. Percaya, belajar untuk tetap bersabar. Itu pelajaran yang saya boleh alami di dalam ayat 6 dan ayat 7. Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Belajar untuk bersabar dan tetap percaya. Tadi pujian tadi katakan, tidak ada ragu lagi, tidak ada ketakutan lagi yang terjadi. Karena saya mau belajar sabar, ya. Karena Tuhan yang tahu keadaan setiap kita. Tuhan tahu ke depan. Tuhan hanya ingin supaya setiap anak-anak Tuhan tetap sabar dan tetap percaya. Tidak cukup sabar, tapi tetap percaya di dalam kesabaran. Jangan hilang kepercayaanmu.
jangan hilang kesabaranmu. Amin. Siapa yang mau sabar dan percaya, ya pasti jangan ragu-ragu, ya, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya. Haleluya. Yang kedua, ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaan. Kalau Yesus bangkit saja, sia-sialah iman percaya kita. Tetapi kita percaya ketika Yesus mati, Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Satu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya dan kamu terima kuasa. Kuasa Tuhan ini kuasa yang luar biasa. Ya, Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Ya, ketika Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Amin. Ada di dalam kita. Tapi sering kita itu enggak sadar. Ya. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pertama. Itu sudah mendatangkan hal yang luar biasa bagi murid-muridnya. Kita yang menjadi saksinya. Ya, kita percaya akan firman Tuhan. Tuhan juga memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam setiap kita. Dia ada di dalam hati kita, yang sering kita itu tidak menyadari. Ya, kita tidak mengaktifkan, kita tidak membangkitkan Roh Kudus di dalam kita. Ini sangat penting dan hal yang penting. Kalau pelayan-pelayan Tuhan, hiduplah di dalam Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang saat ini mendengar firman Tuhan, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Tuhan memberikan kuasa atas kamu. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Yang anak Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Petrus ini menerima pencurahan Roh Kudus, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai berani berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Biarlah ini terus senantiasa anak Tuhan, penting untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya sih? Kita minta, kita biasakan diri kita untuk datang kepada Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh, ya, dari mulut kita akan keluar kata-kata atau yang dikatakan bahasa Roh Kudus. Kalau kita ini setiap hari kita bisa bangun demikian, benar-benar kita akan menerima yang namanya pemulihan itu terjadi. Pelipat gandaan pekerjaan. Saya percaya. Walaupun kita harus ngalami di dunia ini. Nah, karena di dunia ini semua fana. Ya, kita jangan terpancing untuk cari kekayaan. Tapi nomor satu, cari Tuhan. Itu yang akan memberikan damai, sukacita di dalam kita. Kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak dicurahkan. Tetapi karena kan Yesus naik, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya. Anak-anak Tuhan penuh dengan kuasa. Bapak Ibu percaya, kalau kuasa yang ada di dalammu itu lebih besar dari segala kuasa
yang ada di dalam dunia. Coba kita akan buka ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini khotbah Petrus ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus, Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka ditambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ada itu yang namanya pemulihan terjadi. Amin. Amin. Ya, saya ingin setiap kita yang ada pagi ini, ayo kita belajar supaya senantiasa kita itu penuh dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang memimpin kita dan kita benar-benar mendengar kata-kata Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara jelas kepada setiap kita. Haleluya. Ya, tadi pagi saya jalan kira-kira jam 4 saya keluar dari rumah. Nah, jam 4 saya keluar dari rumah. Saya jalan naik motor ya. Saya jalan terus gitu. Lampu tuh hijau terus. Saya minta Tuhan kasih lampu hijau. Kalau lampu merah saya berhenti pada malam yang masih gelap ya. Pada pagi yang masih gelap saya rasanya takut ya. Rasanya takut kalau harus berhenti di tengah jalan yang ramai. Nah, tapi sepi. Nah, saya dikasih lampu hijau terus. Saya terus tengok kanan, tengok kiri ya, pakai spion. Pas saya mau belok, saya sudah dari jauh itu di sebelah kanan ya. Saya mau belok ke kanan, sudah rating itu, sudah dari dokter itu ya. Saya udah rating kanan terus ya, supaya orang tahu kalau saya itu mau belok kanan. Pas mau belok kanan itu untungnya kan agak lebar ya. Itu ada orang anak muda itu 2 berboncengan itu nabrak. Saya tuh kena kebabit anginnya, saya sampai hampir saya jatuh ya. Hampir saya jatuh, saya bilang Tuhan Yesus gitu ya. Saya selamat ya, saya selamat. Saya masuk ke sini, saya bilang Tuhan, aku percaya ya, Roh Kudus ada di dalam saya. Saya rasa hati ini tidak enak benar ya. Saya sampai di gereja, ada 2 orang kemudian dari sana masuk. Yuk dia berhenti. Saya udah pegang kunci gereja ya. Saya tidak bawa tas, memang tas masuk di kresek gitu ya. Tanya, Ibu, saya Mbak gitu ya, mau tanya alamat ini tuh mana? Saya bilang, oh maaf Mas, saya bukan orang sini ya. Saya hanya penjaga rumah ini. Ya, saya memang jaga ya di sini. Ya, rumah saya enggak di sini, rumah saya di sana. Ya, saya bilang, oh maaf Mas, enggak tahu saya. Terus ngomong-ngomong, saya kunci motor, saya jalan coba ke sana. Saya kayaknya kayak berani-berani gitu ya, tapi saya enggak berani buka pintu. Ya, saya jalan. Nah, Mas tanya itu di sana itu loh Mas, di situ itu ada. Lalu mereka itu kayak orang bingung, tapi hati saya tuh enggak enak
Setelah mereka pergi, saya buka pintu, langsung saya masukkan motor saya, belum sampai ke sini ya. Saya gembok pintunya. Dia tetek-tetek. Bu mau tanya, Bu mau tanya. Saya pura-puranya ndak lihat. Padahal motor itu masih di luar tapi gembok. Selamat saya bilangnya. Saya masuk di gereja, saya buka, saya hidupin semua lampu-lampu. Saya telepon ya. Saya telepon teman saya arisan ya di kanan kiri. Tetangga situ bilang, saya keluar Bu, kok saya kayak ada curiga nih, ada orang-orang yang tidak benar. Yuk dia keluar, orang dua itu keluar, ngebut terus. Saya tahu perlindunganku itu hanya Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, saya selalu berani. Karena apa? Saya percaya Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Kalaupun kita ngalami yang namanya ditabrak, saya pernah ngalami ditabrak. Tetapi tetap Tuhan itu perlindungan kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minta Roh Kudus ya selalu menuntun, dan kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya. Ia akan memulihkan. Ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu memenuhi Petrus sehingga terjadi yang namanya pemulihan. Banyak orang bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis. Ya, nanti tanggal 6 Juni saya akan melayani beberapa saudara yang akan baptis. Ya, 6 Juni saya akan berikan pelajaran persiapan nanti minggu akhir. Ya, beberapa kali saya akan memberikan pelajaran persiapan baptisan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya ya, hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita. Kalau kita mungkin ada banyak orang membenci kita, kalau kita tetap hidup di dalam kuasa Roh Kudus, Roh Kudus itu memenuhi kita. Saya percaya kuasa Tuhan itu yang akan bekerja. Haleluya. Ini satu hal yang sungguh luar biasa. Bagi murid-muridnya itu satu karunia dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Sehingga apa? Murid-murid Yesus mulai berani mengabarkan Injil. Karena apa? Dia menyaksikan, dikatakan ya, kembali di dalam Kisah Rasul dikatakan ayat yang ke-9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Disaksikan, kenaikan Yesus itu disaksikan oleh mereka. Kalau saya bisa membaca, ya saya membaca sejarah, kira-kira 500 orang itu menyaksikan akan kenaikan Yesus. Saudara dan saya percaya bahwa Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, ya, tadi yang pertama belajar waktu Tuhan, ya, waktu Tuhan. Yang kedua belajar kita ini saksinya Tuhan. Ya, Tuhan bekerja atas kita. Dan yang ketiga, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Luar biasa. Tuhan akan datang yang kedua kali. Dia meninggalkan, dia naik ke surga. Di surga sana, Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya.
Yang ketiga, surga pasti. Amin. Ya. Yang ketiga saya belajar dari kepastian. Kepastian yaitu surga bagi setiap orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita diberi pengharapan. Satu saat kita punya rumah di surga. Kita ini di sini itu sementara dikatakan. Rumah kita ini bukan di dunia ini. Kita boleh punya rumah mau berapa boleh. Ya. Tetapi ingat, cari Tuhan. Ya, cari Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Surga itu pasti buat kita. Saya belajar dari 3 hal pagi ini, yaitu waktu Tuhan. Belajar waktu Tuhan. Untuk kita belajar dalam kesabaran dan tetap percaya. Ya, apapun yang kita sedang hadapi. Dan yang kedua, kita ini menjadi saksinya Tuhan. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Senantiasa, ya, ayo bangun supaya saudara sadar. Jangan takut dalam keadaan apapun, tidak usah takut, tidak usah ragu. Karena Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Dan Roh Kudus-Nya itu bekerja di dalam setiap kita. Harus penuh. Ya, harus penuh. Percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau ada orang tidak senang sama kita, percaya kepada Tuhan. Nanti orang yang nggak senang itu akan mental sendiri. Ya, kalau kita mau disantet, santetnya itu akan mental. Roh iblis boleh mengganggu kita, tapi itu tidak akan merasuki pikiran dan hati kita. Dan yang ketiga, satu kepastian, yaitu surga bagi setiap kita. Kita boleh ngalami dalam dunia ini, ya, kerajaan surga datang. Kalau kita doa pagi, kita selalu tutup dengan doa Bapa Kami. Kerajaan surga ada di dalam hati kita, ada di dalam dunia ini, ada di dalam keluarga kita. Bangun, itu, ya, biarlah kenaikan Yesus ini benar-benar kita menikmati, ya, kita menikmati bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan saudara ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ya, sehingga kita boleh saling bergandeng tangan, membangun, ya, membangun kerohanian kita untuk menikmati kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Saya tadi katakan pelayan-pelayan Tuhan perlu penuh dengan Roh Kudus supaya pelayanan kita ini benar-benar membawa dampak, ya, membawa perubahan bagi diri kita, juga bagi orang-orang lain, ya, menjadi saksi baik di Yerusalem, di dalam rumah kita, ini rumah kita, nah, baik di Yudea, keluar dari rumah, baik di Samaria, ke orang-orang di luar sana, ya, dimanapun mereka berada, siapapun mereka, kita perlu hadir di tengah-tengah mereka. Karena kita punya saksi Kristus yang sudah bangkit. Dan sampai ke ujung dunia. Ini bukan untuk pendeta, saudara. Bukan untuk hamba-hamba Tuhan. Enggak. Tapi yang menyaksikan 500 kira-kira. Yang menyaksikan kenaikan Yesus. Luar biasa, 3 orang bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Mungkin setiap kita sudah dibaptis, tapi kita belum mengalami yang namanya hidup baru. Betul? Betul enggak? Kenapa kita belum berubah? Mungkin ada sesuatu yang belum beres dalam hidup kita. Tapi saya percaya, kalau kita mau hidup di dalam pimpinan Tuhan,
maka kuasa Tuhan itu akan bekerja. Haleluya. Mari, pemusik bisa maju ke depan. Saya ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya kenaikan Tuhan itu membawa sukacita. Karena anak-anak-Mu diberi kuasa. Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kami. Kami menyadari kami harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kuasa Tuhan, kuasa yang besar, kuasa yang hebat, yang melebihi dari kuasa-kuasa lain, akan benar-benar bekerja di dalam setiap kami. Saya ingin menikmati kemenangan demi kemenangan. Saya menikmati keinginan kami, menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan, Engkau yang dipermuliakan, bekerja dalam setiap kami. Berkati setiap kami. Haleluya. Kami mau belajar waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami mau belajar sabar dan tetap percaya. Dan kami mau Tuhan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap kita. Kami rindu pelipat gandaan, kami rindu berkat Tuhan. Berlipat-lipat kami akan alami ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan surga itu menjadi satu kepastian, di mana Engkau pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Di mana Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi pengharapan kepada setiap kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan firman-Mu lewat Ibu Gembala kami Tuhan. 3 hal ya Tuhan yang Engkau ingatkan buat kami Tuhan. Kami harus sabar ya Tuhan dengan waktu yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami harus ya Tuhan mengerti waktu-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami harus menjadi saksi-Mu. Kami harus menjadi terang-Mu, kami menjadi teladan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kepastian buat kami bahwa satu tempat buat kami, yaitu sorga kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Amen. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman itu di dalam loh hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Agar ya Tuhan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Ibu Gembala ya Tuhan. Pakai pelanainya Tuhan, dimanapun dia berada, biarlah kuasa-Mu menyertai dia Tuhan, urapan-Mu menyertai dia Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan buat Ibu Gembala Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan doa 10 hari ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami menantikan Engkau dalam doa 10 hari ya Tuhan, maka ya Tuhan ada kuasa akan bekerja ya Tuhan, khususnya buat pelayanan-Mu di tempat ini. Akan dampak, akan berubah ya Tuhan pelayanan-Mu di tempat ini. Karena kuasa Roh Kudus ya Tuhan akan bernyata ya Tuhan buat pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati doa 10 hari ya Tuhan. Engkau kirim umat-Mu, Engkau kirim anak-anak-Mu Tuhan, untuk menantikan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan, ibadah ya Tuhan, minggu ya Tuhan, pagi sore Engkau memberkati ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian pagi hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan jeripaya mereka Tuhan. Engkau ya Tuhan bayar ya Tuhan, Engkau ganti ya Tuhan dengan kekuatan ya Tuhan, dengan berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah datang ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, mereka pulang ya Tuhan dengan sukacita, dengan kemenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat ya Tuhan anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami pergunakan untuk mencari Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Kekuatan Tuhan yang akan bekerja di dalam kami. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.